Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ila al musannifin al mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya' الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم رب. Alhamdulillah, malam ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, kemudahan, kemampuan untuk mengkaji salah satu kitab penting yang membahas tentang aqidah ahli sunnati wal jamaah, membahas tentang al-ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat, membahas tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang hal-hal yang tidak bisa diketahui kecuali dengan khobar, dengan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam istilah aqidah disebut dengan as-sam'iyat. Alhamdulillah, kita telah sampai pada bait nazam yang ke-48. Kita telah sampai pada bait nazam yang ke-48. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Dibuka kitabnya, halaman terakhir, pasti halaman terakhir itu ya. Min ghairi kaifin wa inhisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Mi'raj, hati beliau, sebagaimana kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, memang ada ikhtilaf, memang ada khilaf, ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama apakah Rasulullah melihat Allah ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah tidak melihat Allah. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala beliau, tanpa tempat, tanpa ukuran, tanpa jarak, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa dikhayalkan.
dan sebagian ulama yang lain yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau dan para ulama yang sepakat dengan beliau, dan ini adalah pendapat yang kami ikuti. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan pada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melihat Allah. Jadi Rasulullah melihat Allah pada saat Mi'raj dengan hatinya, bifuadihi, tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa dikhayalkan, tanpa ukuran. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini dipertegas lagi kata muallif min ghairi kaifin. Ini sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Wan hisorin, dan juga tanpa inhisor. Min ghairi kaifin, tanpa bisa dibagaimanakan. Rasulullah melihat Allah pada saat Mi'raj tanpa bisa dibagaimanakan, tanpa sifat-sifat makhluk, tanpa tempat, tanpa arah dan seterusnya, tanpa bisa dibagaimanakan, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa dikhayalkan. Wan hisorin, dan juga tanpa inhisor. Tanpa inhisor. Inhisor itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah ala ma'na al-ihatah bil mar'i, wa hadha amrun la yakunu lil 'abdi fa innahu la yumkinu lil makhluqi an ya'rifa Allah ta'ala ma'rifata ihatatin. Inhisar itu bisa bermakna mengetahui yang dilihat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pengetahuan yang menyeluruh. Nah, ini mustahil bagi makhluk, ya. Mustahil bagi seorang hamba siapapun dia, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengetahui Allah, mengetahui zat Allah dengan pengetahuan yang menyeluruh, ma'rifata ihatah, ya. Jadi min ghairi kaifin wan hisarin, tanpa inhisar, ya. Inhisar dalam makna yang pertama adalah ala makna al-ihatah, pengetahuan yang menyeluruh, ya. Jadi Rasulullah ketika melihat Allah pada saat Mi'raj dengan hati beliau itu min ghairin hisar, tanpa pengetahuan yang menyeluruh, tanpa pengetahuan yang menyeluruh. Artinya Rasulullah meskipun diberi kemampuan oleh Allah, hatinya melihat Allah, itu penglihatan Rasulullah kepada Allah itu bukanlah penglihatan yang merupakan pengetahuan mengenai Allah dengan pengetahuan yang menyeluruh, mengetahui segala sesuatu tentang Allah, tidak. Paham ya? Jadi bukan berarti Rasulullah mengetahui segala hal pada saat Mi'raj itu mengenai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang kedua adalah ala ma'na hasri wa tahdidil mar'i. Inhisar di situ dalam arti membatasi Allah. Membatasi Allah. Ya, artinya Allah dilihat la haddalahu, ya, tanpa membatasi Allah, artinya Allah dilihat oleh Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala la haddalahu, tidak ada bentuk baginya. Had itu kalau dalam istilah ilmu tauhid itu bukan batas, ya. Kalau batas, sesuatu itu memiliki batas, sesuatu itu memiliki had, memiliki batas, itu dalam pikiran manusia adalah apa? Sesuatu itu kecil, sesuatu itu tidak luas, memiliki batas. Nah, kalau disebut Allah itu la haddalahu, Allah tidak memiliki had, Allah maha suci dari had. Itu artinya had di situ adalah al-hajm. Al-haddu 'inda ulama'it tauhid huwa al-hajm. Had dalam pandangan para ulama tauhid, ya, kalau dikait-kaitkan dengan kemahasucian Allah dari had, itu had dalam pembahasan ini artinya adalah bentuk baik kecil maupun besar. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala dilihat oleh Rasulullah dengan hatinya itu tanpa had, tanpa bentuk, baik bentuk kecil, bentuk sedang, ataupun bentuk besar. Tidak berbentuk sama sekali, karena Allah maha suci dari bentuk, Allah maha suci dari ukuran.
Allah tidak berukuran sama sekali, Allah tidak berbentuk sama sekali. Kemudian juga Allah la nihayata lahu, la ghayata lahu, wa la janiba lahu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada batas akhirnya. Bukan berarti kemudian meluas sampai nggak ada batas akhirnya, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang Wahabi. Ya, orang Indonesia, salah seorang tokoh Wahabi mengatakan, kenapa Allah nggak bisa dilihat saking besarnya ukurannya? Na'udzubillah. Ini artinya apa? Menyandarkan bentuk bagi Allah. Nggak boleh ini, ya, menyalahi ijma', menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, menyalahi apa yang disampaikan oleh para ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah. Jadi la nihayata lahu itu bukan berarti Allah itu luas, Allah besar sampai nggak ada batasnya, enggak. Artinya Allah tidak berbatas akhir, Allah tidak memiliki batas sama sekali, Allah tidak memiliki ukuran sama sekali, Allah tidak memiliki bentuk sama sekali. Wala janiba lahu, Allah tidak memiliki sisi sama sekali. Allah maha suci dari sisi, Allah maha suci. Kalau ruangan ini kan ada sisi kanan tubuh kita, ya, ada sisi kanan, ada sisi kiri, ada sisi depan, ada sisi belakang. Ini makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari sisi, karena memang ia tidak berbentuk. Kalau kita memiliki sisi karena kita punya bentuk, karena kita punya jisim. Kita ini merupakan kumpulan dari anggota-anggota badan, ya, ada tangan, ada kepala, di dalam ada jantung, ada apa, paru-paru, ada ginjal dan lain sebagainya. Karena kita memiliki bentuk, maka kita punya sisi. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta seluruh makhluk, maka ia maha suci dari sisi. Dia maha suci dari batas akhir, dia maha suci dari batas, dia maha suci dari ukuran, dia maha suci dari anggota badan, dia maha suci dari anggota badan yang kecil maupun anggota badan yang besar. Dia tidak berbentuk sama sekali, dia tidak bisa dibayangkan. Allah dilihat oleh Rasulullah dengan hatinya min ghairi kaifin wan hisar, tanpa bisa dibagaimanakan, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa dikhayalkan. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak serupa dengan apapun dan tidak serupa dengan siapapun. Nah, pendapat yang menyatakan bahwa, sekali lagi ditegaskan, pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah melihat Allah dengan hatinya tanpa bisa dibayangkan, tanpa Allah bisa dibayangkan, tanpa Allah bisa dikhayalkan, ini adalah pendapat sahabat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan ra'a rabbahu marrataini lailatal mi'raj bi fuadihi, ra'a rabbahu bi fuadihi marrataini lailatal mi'raj. Rasulullah melihat Allah dengan hatinya pada saat malam peristiwa Mi'raj. Ya, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi pendapat Ibnu Abbas ini beliau katakan dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim berdasarkan ayat Al-Quran, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Sahabat Ibnu Abbas berpedoman dengan ayat Al-Quran, ya. Kenapa Ibnu Abbas mengatakan seperti itu? Kenapa Ibnu Abbas berpendapat bahwa Rasulullah pada malam Mi'raj melihat Allah dengan hatinya sebanyak 2 kali? Karena beliau beristidlal, ya, mengambil dalil dari ayat ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra faqala ra'ahu bifuadihi marratain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi Muhammad tidaklah berdusta, tidaklah mendustakan apa yang dia lihat. Afatumarunahu ala ma yara. Wahai kaum musyrikin, apakah kalian membantah, apakah kalian mengingkari atas apa yang dia lihat? Apakah kalian tidak percaya dengan apa yang dia lihat? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan Rasulullah benar-benar telah melihat Allah pada kali yang kedua, artinya sebelumnya telah melihat, ya. Faqala ra'ahu bi fuadihi marratain, diriwayatkan oleh Imam
Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Ra'ahu bi fuadihi marrataini. Ibnu Abbas melihat Allah dengan hatinya, bukan dalam hatinya, bukan dengan mata kepalanya, tetapi dengan hatinya. Allah memberikan kemampuan dalam hati, Allah memberikan kekuatan pada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dapat melihat Allah. Nah, kemudian ada syubhat dari orang-orang Wahabi. Ya, orang Wahabi kan meyakini bahwa Allah itu di atas, ya, Allah memiliki bentuk, Allah itu duduk di atas arsy. Itu orang Wahabi. Allah itu bertempat, Allah itu berarah, Allah berada di arah atas. Sebagian dari mereka bahkan mengatakan seperti yang saya sampaikan tadi, ya, orang Indonesia, tokoh Wahabi terkenal di YouTube, punya jamaah lumayan. Dia mengatakan Allahu Akbar itu artinya adalah Allah Maha Besar, saking besarnya bentuknya sampai-sampai kita nggak bisa melihatnya, saking besarnya. Na'udzubillah, ini nggak boleh dikatakan, ya. Ya, hasya lillah, tanazzahallah dari apa yang dia katakan. Allah Maha Suci dari apa yang dia katakan. Na'udzubillah wal a'yadu billahi ta'ala. Nah, kalau ada syubhat dari orang Wahabi, ada apa? Lontaran-lontaran kalimat narasi untuk mengaburkan hal yang sebenarnya. Kemudian mereka mengatakan ayat thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Kemudian juga ada hadis yang menyatakan wadanal jabbaru rabbul izzati fatadalla hatta kana minhu qaba qausaini aw adna. Ayat ini dan hadis ini seakan-akan menyatakan bahwa yang mendekat kepada Rasulullah pada saat Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat secara fisik sampai lebih dekat daripada jarak busur panah, ya, busur panah yang melengkung itu, ya, seberapa itu lebih dekat dari itu katanya. Nah, ini adalah sebuah syubhat, ya, sesuatu yang dilontarkan untuk mengaburkan hal yang sebenarnya, untuk mengaburkan akidah yang diajarkan oleh para ulama, untuk menanamkan akidah yang rusak, ya, fitnah di kalangan umat Islam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apa kata para ulama mengenai ayat thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna? Banyak sekali pendapat para ulama, ya. Di antaranya adalah Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Asma was Sifat. Beliau mengatakan thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Dari Masruq, beliau mengatakan dari Masruq, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang makna ayat thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Sayyidah Aisyah kemudian menjawab, kana Jibril alaihi salam ya'ti Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin fa'atahu hadhihi al-marrata wa qad mala'a ma bainal khafiqain. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang mendekat itu adalah Jibril, bukan Allah. Kata siapa? Sayyidah Aisyah. Jadi ayat ini memberikan pemahaman kepada kita pada saat malam Mi'raj yang mendekat kepada Nabi Muhammad sampai jarak 2 hasta atau 2 busur panah, bahkan lebih dekat. Tsumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat lalu lebih dekat lagi. Fakana qaba qausaini aw adna, maka kedekatan di antara keduanya itu adalah sejauh atau sejarak 2 busur panah, bahkan lebih dekat dari itu. Yang mendekat adalah Jibril, yang didekati adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendekat adalah Jibril dan yang didekati adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah mendekat kepada Nabi Muhammad. Na'udzubillah wal a'yadzu billahi ta'ala. Ini adalah pendapat siapa? As-Sayyidatu Aisyah
radhiyallahu anha, sebagaimana dikatakan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Asma' was Sifat, dan juga dikatakan, dan juga ini pendapat Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Adapun mengenai hadis wadanal jabbaru rabbul izzati, yang seakan-akan memberikan pemahaman kepada pembaca hadis ini bahwa Allah lah yang mendekat kepada Nabi Muhammad sampai kedekatan di antara keduanya itu sejauh 2 busur panah, bahkan lebih dekat dari itu. Seakan-akan hadis ini memberikan pemahaman seperti itu. Apa kata para ulama? Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Ya. Karena ada beberapa riwayat. Satu riwayat seperti itu dan riwayat yang lain tidak seperti itu. Nah, pendapat yang lain mengatakan bahwa hadis ini sahih tetapi harus ditakwil karena tidak sejalan dengan prinsip dasar akidah ahli sunnati wal jamaah yang menyatakan bahwa Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Tidak mungkin Allah mendekat kepada Nabi Muhammad secara fisik, ya, secara jarak. Kedekatan antara keduanya sampai lebih dekat daripada jarak 2 busur panah. Tidak mungkin seperti itu, dan juga bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai', bertentangan dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, bertentangan dengan ayat hal ta'lamu lahu samiyya, bertentangan dengan ayat walillahil matsalul a'la, dan beberapa ayat yang lain. Fala tadribu lillahil amsal, ya, yang kesemuanya memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan siapapun. Kalau kemudian dikatakan Allah itu bertempat, kalau dikatakan Allah itu menempati suatu tempat, kemudian pada saat Mi'raj Allah mendekat kepada Nabi Muhammad secara fisik, itu artinya Allah bisa memiliki banyak serupa. Apa bedanya kalau seperti itu antara Allah dengan makhluk? Apa bedanya kalau seandainya itu benar antara kedekatan saya dengan sampean, jaraknya, ya, berjarak antara saya dengan yang ada di hadapan saya, memiliki jarak, sama-sama memiliki tempat. Apa bedanya dengan makhluk? Kalau seandainya Allah itu mendekat kepada Nabi Muhammad secara fisik, bisa diukur sekian meter kedekatan antara Nabi Muhammad dengan Allah pada saat Mi'raj. Jadi pendapat yang pertama tentang hadis tadi wadanal jabbaru rabbul izzati dan seterusnya, itu menurut sebagian ulama hadis ini tidak sahih. Menurut sebagian ulama hadis ini sahih, ya, karena memang ada di Sahih Al-Bukhari. Tetapi harus ditakwil sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Battal, Abul Hasan Ibnu Battal, ya, salah satu pensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan wa amma qauluhu fadanal jabbaru rabbul izzati, fadana maka mendekat al-jabbaru Allah rabbul izzati, Allah, ya, kepada Nabi Muhammad. Yang dimaksud kata beliau adalah fahuwa dunuwu mahabbatin, kedekatan cinta, wa rahmatin, kedekatan rahmat, wa fadilatin, dan kedekatan keutamaan, ya. La dunuwu masafatin, bukanlah kedekatan jarak, wa nuqlatin, dan kedekatan perpindahan tempat, listihalatin nuqlati wal harakati 'alal bari'i, karena mustahil sifat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Id la yajuzu an yahwiyahu an tahwiyahu al amkinatu, karena mustahil Allah itu diliputi oleh tempat. Ini kata siapa? Kita hanya menukil, kita hanya mengutip apa yang disampaikan oleh para ulama sebelum kita, ya. Ini adalah pendapat atau penjelasan Ibnu Battal, salah satu pensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, beliau pensyarah kitab Sahih Al-Bukhari itu banyak. Salah satunya adalah siapa? Ibnu Battal. Waftarad. Kita lanjutkan. Min ghairi kaifin wan hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Waftarad, dan Allah mewajibkan alaihi
kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya khamsan, salat 5 waktu, ba'da khamsina farad, setelah Allah mewajibkan 50 kali salat. Jadi pertama Allah pada saat Mi'raj, Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya berapa kali salat, berapa waktu salat? 50 waktu salat. Kemudian ketika Nabi Muhammad turun ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa menyarankan supaya Rasulullah kembali ke tempat di mana beliau menerima wahyu. Irji' ila rabbika was'alhu takhfif. Kembalilah ke tempat di mana kamu menerima wahyu, bukan kembalilah ke tempat di mana kamu bukan berarti apa? Kembalilah ke tempat Tuhanmu, bukan. Tapi kembalilah ke tempat di mana engkau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menerima wahyu itu, menerima wahyu tentang perintah salat di atas, tapi Allah tidak berada di atas. Ya, jangan dibayangkan Rasulullah itu kemudian menerima wahyu dari Allah, menerima perintah Allah itu seperti seorang anak buah menerima perintah dari atasannya, bukan. Seperti seorang menteri yang rapat kabinet bersama presiden kemudian menerima instruksi dari presiden. Jangan dibayangkan seperti itu. Karena Allah adalah pencipta semua makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak bisa disamakan dengan presiden. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Allah tidak seperti apapun dan tidak seperti siapapun. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Kembalilah ke tempat di mana engkau menerima wahyu tentang perintah salat itu dan mintalah kepada Tuhanmu keringanan. Karena aku sudah pengalaman dengan Bani Israel. Umatmu tidak akan kuat melakukan itu. Lalu Rasulullah naik lagi ke tempat di mana beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan kepada Allah. Kemudian diringankan, kembali bolak-balik antara ke Nabi Musa alaihi salam, kemudian kembali lagi ke atas ke tempat di mana beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu terakhir kemudian ditanya oleh Nabi Musa, diringankan sampai berapa? Rasulullah kemudian mengatakan 5. Allah hanya mewajibkan 5 waktu, 5 kali dalam sehari semalam kepada umatku. Nabi Musa masih juga menyarankan kepada Nabi Muhammad, umatmu tidak akan mampu untuk melakukan itu. Kembali ke tempat di mana engkau menerima wahyu itu, lalu mintalah keringanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah naik lagi ke atas, kemudian turun wahyu, ya. Beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umat beliau diwajibkan melakukan sholat 5 waktu sehari semalam, tetapi pahalanya adalah 50. Pahalanya adalah 50, karena satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu sholat dilipat gandakan menjadi 10 pahala sholat. 5 kali 10 sama dengan berapa? 50. Sedikit lagi. Besok khatam. Ya, tinggal sedikit. Wa ballaghal ummata bil Isra'i, dan Rasulullah, bait nazam yang ke-49, wa ballaghal ummata bil Isra'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kepada umatnya berita mengenai Isra ini, mengenai mukjizat Isra dan juga Mi'raj. Wa fardhi khamsatin, dan juga menyampaikan kepada umatnya berita bahwa mereka diwajibkan melakukan sholat berapa kali? 5 kali atau 5 waktu, bilam tirai, tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa hal itu Allah wajibkan kepada mereka. Nah, ini ada satu kejadian luar biasa, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma kadzabatni Quraisyun." Ketika orang-orang kafir Quraisy mendustakan aku, ketika aku memberitahukan kepada mereka bahwa aku diperjalankan Isra dan Mi'raj ke Baitul Maqdis, kemudian ke atas langit. Ketika mereka mendustakan apa yang aku katakan, qumtu fil hijri, lalu aku berdiri di atas Hijri Ismail, di atas pagar Hijri Ismail, ya. Pernah lihat gambarnya? Mana ke sana? Ada Hijri Ismail. Kalau masuk situ biasanya orang-orang kemudian sholat 2 rakaat, ya. Di situ juga kalau lihat ke atas ada di tengah-tengahnya ada talang Ka'bah, ada talang emas itu, ya. Rasulullah kemudian naik ke atas pagar Hijri Ismail. Fajalallahu li Baitul Maqdis. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku Baitul Maqdis. Jadi beliau kan mengisahkan kisah menceritakan kisah Isra dan Mi'raj itu kepada orang-orang yang ada di Mekah, termasuk orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak percaya. Lalu Rasulullah ketika beliau dikatakan sebagai pendusta karena telah menceritakan kisah bohong menurut orang-orang kafir Quraisy, beliau kemudian berdiri di atas pagar Hijri Ismail. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beliau, mengangkat, ya, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salam untuk mengangkat Baitul Maqdis ke atas, ya. Diangkat ke atas sehingga Rasulullah dari Mekah bisa melihat Baitul Maqdis dengan sangat jelas. Fatafiqtu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, fatafiqtu ay syara'tu ukhbiruhum an ayatihi. Kemudian mulailah aku menceritakan kepada mereka mengenai tanda-tanda Baitul Maqdis yang mereka tanyakan. Wa ana anzuru ilaihi, dan aku melihatnya secara langsung, live. Bukan melalui YouTube, enggak, live langsung melihat beliau. Diperlihatkan langsung Baitul Maqdis. Baitul Maqdis diangkat oleh malaikat Jibril ke atas. Kemudian Rasulullah melihat itu ketika ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, pintunya ada berapa? Beliau sebutkan. Beliau tinggal melihat, menghitung. Kemudian ini tandanya seperti apa? Kalau di sebelah utaranya itu bagaimana? Kemudian dindingnya seperti apa dan lain sebagainya. Beliau jawab satu persatu. Lalu kemudian Abu Bakar ketika itu mengatakan apa? Shadaqta, shadaqta. Asyhadu annaka Rasulullah. Engkau telah benar. Engkau benar. Dan aku bersaksi bahwa engkau benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir Quraisy kemudian mengatakan, amman na'tu fa wallahi laqad asab. Deskripsi yang disampaikan Muhammad terkait Baitul Maqdis, terkait Al-Masjidul Aqsa itu demi Allah dia telah berkata benar. Tapi mereka kemudian tidak percaya bahwa Rasulullah kemudian di perjalanan ke sana kemudian naik, ya, dimi'rajkan ke atas langit yang ketujuh dalam hitungan kurang dari 1 malam, dalam waktu kurang lebih 1/3 malam, lalu kembali ke Mekah. Sedikit lagi. Qad faza, bait nazam yang ke-50. Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qad faza, betul-betul telah beruntung, betul-betul telah memperoleh kemenangan, kejayaan, keberuntungan, kebahagiaan. Bitasdiqin lahu, dengan sebab membenarkan apa yang dikisahkan oleh Rasulullah, wabil uruji, dan juga membenarkan Mi'raj dan juga Isra. As-sidqu wafa ahlahu, ahlahu as-sidqu, kejujuran dan kebenaran itu wafa ay wafaqa, mencocoki, ahlahu, orang-orang yang membawa kebenaran itu. Ai qad suddiqa man yastahiqqu at-tasdiqa,
Jadi telah benarkan orang yang memang betul-betul berkata benar. As-sidqu wafa ahlahu, kejujuran, kebenaran itu telah mencocoki orang-orang yang membawa kebenaran itu. Artinya Rasulullah betul-betul jujur dan benar dalam apa yang beliau sampaikan kepada umatnya, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memang telah benar ketika beliau membenarkan dan mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jujur dalam apa yang beliau katakan. Tinggal bait 51 sampai bait 57, tinggal satu pertemuan lagi, insya Allah besok kita khatamkan ya. Kemudian kita baca doa bersama. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.